Ya, Apsifor yang dimaksud Nikolai tadi pemirsa adalah tim asosiasi psikologi forensik di mana mereka mengungkapkan almarhum ADP memang sempat mencoba akses layanan kesehatan mental secara daring beberapa tahun lalu, di mana salah satu email menunjukkan korban ingin berkonsultasi soal dorongan bunuh diri. Yang pertama, almarhum merupakan individu yang dikenal di lingkungannya sebagai pribadi dengan karakter positif. Beliau bertanggung jawab, suportif terhadap rekan kerja, pekerja keras, sangat diandalkan, dan merupakan individu yang peduli terhadap lingkungannya. Sebagai sosok yang kedua, sebagai sosok yang selalu berusaha menampilkan karakter diri, kualitas diri yang positif di lingkungan, almarhum mengalami kesulitan dalam mengekspresikan emosi negatif yang kuat, terutama dalam situasi tekanan yang tinggi. Tekanan tersebut dihayati secara mendalam sehingga mempengaruhi bagaimana almarhum memandang dirinya, memandang lingkungan, memandang masa depan. Almarhum berusaha menginternalisasi berbagai emosi negatif yang dirasakan dan berupaya untuk tidak menunjukkannya di depan orang lain. Meskipun demikian, kami menemukan bahwa pada almarhum ada riwayat di mana almarhum berupaya untuk mengakses layanan kesehatan mental secara daring. Terakhir kali dari data-data yang dihimpun, kami melihat kurang lebih sekitar tahun 2021. Awalnya dari data yang dihimpun di tahun 2013. Yang ketiga, ini kami pikir juga sangat penting bagaimana kita memahami situasi kehidupan almarhum, bahwa masa akhir kehidupannya sebagai diplomat, almarhum tugas yang sangat mulia melakukan perlindungan terhadap warga negara Indonesia. Almarhum adalah pekerja kemanusiaan. Beliau memikul berbagai tanggung jawab, menjalankan tugas peran profesional, sekaligus peran-peran humanistik sebagai pelindung, pendengar, sebagai rescuer, penyelamat bagi WNI yang terjebak dalam situasi krisis, demi memastikan bahwa negara hadir bagi WNI yang ada di luar negeri. Bapak Ibu sekalian, perlu kita ketahui bahwa peran tersebut tentu menuntut empati yang tinggi, kepekaan emosional yang mendalam, ketahanan psikologis, sensitivitas sosial, yang ini semua tentu menimbulkan dampak seperti burnout, compassion fatigue atau kelelahan kepedulian, terus menerus terpapar dengan pengalaman-pengalaman penderitaan, vicarious trauma. Nah, dinamika psikologis tersebut kami temukan di masa akhir kehidupannya. Yang keempat, meskipun menghadapi dinamika psikologis yang kompleks, karakteristik kepribadian almarhum yang berusaha untuk menekan apa yang dirasakan membuat almarhum cenderung sulit untuk atau mengalami hambatan dalam mengelola kondisi psikologis negatif yang dialaminya secara adaptif dan cenderung berusaha untuk menutupinya. Dinamika dalam diri tersebut membuat almarhum mengalami hambatan personal untuk mengakses dukungan, bantuan psikologis dan lingkungan terdekat dari tenaga profesional kesehatan mental. Setelah terakumulasi penghayatan almarhum tersebut mengenai dirinya, masalah, tekanan hidup di episode terakhir kehidupannya ini, kemudian mempengaruhi proses pengambilan keputusan almarhum terkait cara kematiannya atau upaya untuk mengakhiri kehidupannya. Bapak Ibu, masyarakat sekalian, kami Apsifor menegaskan bahwa kondisi psikologis individu tidak dapat disederhanakan hanya dari satu aspek kehidupan. Bahkan kita perlu memahami hasil interaksi dari berbagai faktor personal, faktor profesional, sosial, dan struktural. Oleh karena itu tidak ada satu faktor tunggal yang dapat menjelaskan kondisi psikologis atau kesehatan mental almarhum. Ya, pemirsa, dugaan dalam tanda kutip tekanan mental atau depresi yang dialami almarhum ADP bertolak belakang dengan keterangan rekan sekamar almarhum saat bertugas di KBRI Myanmar. Menurutnya tidak ada gelagat aneh atau kelainan perilaku dari almarhum, dan kita simak berikut perbincangan Lukman Hanafi dengan rekan satu kamar Arya Daru Pangayunan kala bertugas di KBRI Myanmar. Ya, oke. Bahkan satu kamar, Mas. Satu kamar malah. Oke. Ya, dengan almarhum. Tapi selama 1 tahun itu saya tidak pernah melihat kecurigaan atau yang gelagat yang aneh-aneh seperti yang sekarang diberitakan di media bahwa ada tindakan fetis ya, kelainan seksual. Saya tidak melihat selama 1 tahun bersama almarhum. Malahan yang ada almarhum itu justru banyak membantu saya bekerja di KBRI Myanmar, karena almarhum itu kan duluan ya
juga sebagai lokal staff. Dia mulai tugas 2011. Saya baru 2012. Jadi justru dia banyak membantu saya dalam hal pekerjaan, terus menceritakan pengalaman-pengalaman kerja di KBRI itu seperti apa. Bukan hanya saya pribadi ya, Mas. Teman-teman yang lain berpikiran yang sama. Ini pasti ada tindakan pembunuhan yang sangat berencana, rapi ya, terorganisir lah istilahnya gitu, pembunuhan. Sedangkan kalau ada yang dibilang bunuh diri, itu saya tidak yakin bunuh diri itu. Kemudian ada lagi sekarang ada opini baru, tindakan fetis, itu saya juga tidak yakin. Kita lebih kepada ini seperti pembunuhan yang berencana ya, yang sudah di-setting sedemikian rupa. Sehingga sampai hingga saat ini belum ketemu nih. Kita masih menanti jawabannya bagaimana. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menegaskan paspor Riza Khalid tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dicabut. Selengkapnya usai jeda, Season 2 Prime segera kembali. Truk bantuan kemanusiaan Indonesia kembali didistribusikan ke Gaza, Palestina. Pendistribusian ini melalui pintu perbatasan King Hussein Bridge, perbatasan Jordania, Palestina. Konvoi truk bantuan kemanusiaan yang diselenggarakan oleh Kerajaan Jordania dan Lembaga Relawan Indonesia mulai didistribusikan ke Gaza, Palestina melalui gerbang perbatasan King Hussein Bridge dan dikawal langsung oleh tentara militer Yordania. Sebanyak 60 truk bantuan kemanusiaan ini terdiri dari 440 ton tepung dan 552 ton paket bahan pangan keluarga atau setara 230.000 paket. Bantuan ini akan didistribusikan langsung ke masyarakat Gaza Utara yang terdampak bencana kelaparan akibat blokade tentara Zionis Israel. Pengiriman bantuan kemanusiaan ini juga mengalami beberapa kendala karena serangan roket tentara Zionis Israel yang terus dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini tanggal 29 Juli 2025 ini adalah truk-truk barang bantuan yang akan dikirim ke Gaza, Palestina melalui pintu koridor jalur darat perbatasan antara Jordania dengan Palestina melewati pintu King Hussein Bridge. Kita doakan mudah-mudahan bantuan ini bisa segera cepat sampai di Gaza, Palestina sehingga bisa membantu saudara-saudara kita Palestina yang sedang mengalami musibah bencana kelaparan karena blokade Israel. Sementara pemerintah Kerajaan Jordania juga harus mengambil alternatif lain melalui jalur udara atau airdrop melakukan pendistribusian bantuan kemanusiaan ke Gaza, Palestina. Selain itu, dalam bencana kelaparan ini, rakyat Palestina membutuhkan bahan pangan yang dibutuhkan adalah tepung, susu, obat-obatan, dan air bersih.